Baik, pemirsa, hari ini masih di tempat yang sama. Saya didampingi dua orang kader yang ada di desa apa, Bu? Cianaga. Cianaga. Oke. Dengan Ibu siapa kadernya? Ibu Ella. Ibu Ella dan Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu Ella dan Ibu Nia ini merupakan kader yang aktif di desa Cianaga, dan untuk kita bincang diskusi dengan dua ibu ini tentang perjalanan raya seperti apa, ikuti. Oke, Ibu, selamat siang. Iya. Dengan saya Aldi di Jurnal, Ibu. Ibu kan kader di sini ya. Ibu sudah berapa tahun Ibu menjadi kader, ikut kader di desa? 10 tahun. Berarti Ibu mengetahui kondisi saat lahirnya raya seperti apa, tahu ya? Iya. Pas lahir, alhamdulillah ya sehat, normal juga ya. Normal. Karena kan lahirnya juga di Cicurug ya. Ya lahirnya pas lahir, habis 1 bulan periksalah ke posyandu. Alhamdulillah juga baik-baik aja. Sampai berumur 14 bulan baru diagnosa BGM ya, di bawah garis merah. Nah, sama kita para kader, alhamdulillah diajukan bantuan dari desa berupa susu, telur, daging, ya sama biskuit, vitamin itu alhamdulillah dapat ya, sama kita diutamain. Tapi memang nggak selalu dapat ya, karena kita juga nggak sedikit ya, masih ada juga ya, yang di desa Cianaga itu banyak, Pak. Ada berapa, Bu? Kita kan targetnya kalau dari desa itu jatahnya itu ya, jatah untuk PMT itu diambil untuk BGM itu 10 orang yang didanai oleh desa. Sedangkan di desa Cianaga itu kan BGM itu adalah mencapai atau enggak 15 atau 20 banyaknya yang di bawah garis merah. Nah, di situ kita kan lihat perkembangan di raya itu setelah mendapatkan PMT, acuannya kalau kita itu ya, kalau di desa setelah mendapatkan PMT, anak itu ada kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan, otomatis kita alihkan ke yang belum mendapatkan. Jadi bertukar gitu. Bertukar. Iya. Kalau ketahuan garis merah kan setelah rutinnya kita penimbangan dari posyandu. Setelah tahu bahwa masuk dengan kategori BGM, baru diajukan. Berapa kali selama itu mendapatkan bantuan dari? Kalau dari desa itu 3 bulan berturut-turut. 3 bulan. Iya, 3 bulan berturut-turut. Lanjut lagi, kita kan kebetulan juga ada PMT dari yang dari desa aja. Maaf sebentar. 3 bulan berturut-turut itu dari usia 14 bulan. Dari 14 bulan, iya. Dari usia 14 bulan ke sana, berarti mendapatkan makanan tambahan 3 bulan berturut-turut. Di tahun berapa itu, Bu? Tahun awalnya enggak, maksudnya awal dapat dari desa itu dari 2023. 2022 ya. 2022. Ya, kalau yang 2023 selama 3 bulan. Ya, kalau 2023 ada lagi Pak tahun PMT berikutnya. Lokal itu yang dari Puskesmas. Berapa itu mendapatkan? 60 hari, selama 60 hari. Selama 60 hari. Dalam selama 60 hari itu badannya ini sudah naik. Alhamdulillah. Di stop lah, kita alian ke yang lain juga. Soalnya kan kita banyak. Terus yang Ibu ketahui terindikasi penyakit cacingnya ini seperti apa? Taunya kita setelah di rumah sakit aja. Baru kemarin. Iya, baru kemarin. Taunya. Soalnya kan kita juga pernah kunjungan ya ke rumah, ke sini bersama ahli gizi juga maksudnya. Ibu masih ingat tanggal dan waktu Ibu kunjungan ke sini sebelum almarhum? Itu sejak pertama dapat PMT dari Puskesmas ya, Puskesmas. Berarti di usia 2 tahun? 2 tahun. Iya. Berarti dari 2 tahun ke 3 tahun itu nggak pernah datang lagi ke sini? Kalau kan di kontrolnya kita tiap bulan ke posyandu. Oh, jadi yang berangkat si Ibu ini berangkat. Iya, rutin Pak, rutin tiap bulan. Dia berangkat ke sana. Karena kenapa kami bertanya seperti itu? Karena kita tahu bahwa kondisi orang tuanya memiliki keterbelakangan seperti. Dia semangat Pak kalau ke posyandu karena dia senang gitu kalau anaknya ke posyandu kan dia dapat PMT. Sama mamahnya. Kalau neneknya kan emang suka sama neneknya. Kalau sehari-hari kan neneknya juga ke gunung ya. Emang kebanyakan dari sini emang kerja di PMT tersebut itu bantuan dari Puskesmas, Bu? Dari Puskesmas ada, dari desa juga ada. Kalau dari desa itu berupa susu, telur, daging, buah sama vitamin. Dari 1 tahun
dari desa itu berapa kali? Kita kan 1 tahun itu menganggarkan 1 kali ya, tapi dapatnya itu 3 bulan, yaitu 90 hari lah hitungannya, 90 hari. Sama patokannya pokoknya 90 hari, berarti dalam jangka waktu 1 tahun itu kita realisasikan 1 kali aja gitu. Jadi kita nggak ada jeda waktu lagi, jadi udah aja 3 bulan gitu. Tapi tahun berikutnya kalau anak itu masih sama seperti itu, ya kita ajukan lagi gitu. Oke, terus Ibu ada berapa sih yang terkena stunting seperti ini? Kalau stuntingnya ya kita kurang hafal ya data berapa-berapanya. Cuman kan kita sebagai kader pemegang tiap posyandu ada lah gitu datanya di kita gitu. Tapi iya, kalau untuk globalnya kita ya, bicara di desa. Di desa iya, di desa Cianaga ya. Atau di wilayah sini apa, dusun apa? Ini dusun Kalau di dusun ini hanya raya saja. Kalau yang stunting ya dikategorikan stunting itu kan gimana ya? Jadi tidak selalu anak BGM. Iya, tidak selalu anak BGM kalau stunting, karena kan BGM itu di bawah garis merah ya Pak. Kalau Berarti stunting beda ya? Beda kategorinya. Beda. lagi. Terus Bu, ada nggak kendala yang selaku kader Ibu ini untuk menyampaikan hasil daripada sosialisasi ataupun hak dan kewajiban Ibu terhadap masyarakat? Kendalanya apa? Kendalanya banyak sekali Pak. Silakan. Kalau di lapangan kan kita minimal kita ngumpulin identitas aja susah Pak. Sedangkan kan kalau dari atas kita kalau ada bantuan apa-apa aja kita harus punya identitas dulu ya, minimal kakak orang tuanya, kartu keluarga orang tuanya. Di masyarakat itu terkadang suka gini, ntar bikin kakak mah kalau udah masuk SD. Nah, kebanyakan kalau di kampung tuh seperti ini yang dirasa kita ya di sini. Terus nanti aja kalau udah masuk SD, sedangkan kita kan di posyandu itu ada data, ada nama, ada nama, ada nik. Itu teh susah Pak kadang gitu. Kalau kakak itu bukan ujiannya, kita bukan bayar ya Pak. Jadi kan kalau kita di sini biasanya masyarakat suka mengajukan ke desa. Pak, ayo ngadamel kakak gitunya bahasa kasarna pun termanya Pak, ieu mah campur-campur ya bahasa. Nya sok Ayo ngadamel kakak saurna teh sok didamelkeun gitu nah. Suka Pak Hoyong sekalian lah pengadamelkeun gitu kan. Sedangkan kita ke Disduk Capil itu butuh ongkos gitu. Pihak desa juga tidak didamelkeunnya aku abdi ieu bayaranna saking di kecamatan Kabandungan sendiri enggak. Cuman menyediakan rekaman aja kalau kecamatan itu. Atur raos pameureunnan mau aya kendala masyarakat Cianaga teh. Lamun aya di kecamatan mah nya gampil we ke kecamatan. Terus mau nyuruh-nyuruh orang desa meureunnan gitu nya tiasa nyari. Sedangkan ini kan kendalanya kita kalau bikin nya kedah ka pusat meureun ka Disduk Capil gitu. Jadi bahasa mereka sendiri gitu, inti nama ngagentosan kange ongkos lah gitu. Jangan dibahasakan paribasa mayar kakak mahal. Nya mangga atuh tiasa mah nya ku nyari rawe. Cuman desa hanya ngasih persyaratan gitu kan. Yang menjadi pertanyaan kita itu sejauh mana penanganannya selama ini gitu. Itu mah Pak bukan ranah kita ya, ke sana kita hanya mengarahkan saja kalau sebagai kader. Kalau kita kalau ke arah sana bukan jalur kita Pak. Oke, baik. Kader ini dalam 1 tahun ini berkegiatannya seperti apa Bu? Dalam 1 bulannya apa? Dalam 1 bulannya ya kita melakukan kegiatan di posyandu. Yang pertama kita melakukan penimbangan anak-anak ya, pendataan ibu hamil, baduta, balita. Kita mendata itu semua, sama suka kunjungan juga ke rumah-rumah per bulannya ya, karena kan itu ada datanya ya. Kita dari TPK juga kan itu. Nah, kalau untuk itu dibiayai oleh puskesmas atau desa? Kalau kunjungan gitu mah enggak Pak. Enggak ada biaya. Enggak ada biaya, itu mah kita aja. Yang emang kewajiban kita, emang tugas kita. Karena kan mungkin kader itu kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada harapan lain dari kader itu sendiri supaya lebih maksimal lah. Apa yang mau Ibu sampaikan tentang itulah? Ya harapannya mungkin kalau kita dari pihak kader ya, kita hanya memegang data. Jikalau nanti suatu saat gitu ya, kita itu melaporkan anak yang sekiranya kita kan sebagai kader pengetahuannya
hanya sebatas kurang lah gitu. Hanya sebatas kita untuk kedepannya mohon didengar aja sama yang seperti dinas kesehatan gitu. Jadi aduan-aduan kita mohon ditanggapi lah gitu sebagai kader gitu. Jadi ingin kegiatan yang lebih nyata, bukan hanya sebatas seremonial saja berarti ya. Yang lebih maksimal lagi gitu untuk kedepannya. Baik pemirsa, wawancara yang saya sajikan bersama dua kader yang ada di Desa Cianaga cukupkan sekian, dan untuk melanjutkan wawancara dengan stakeholder lainnya. Terima kasih.